Halo kawan, selamat datang di Kulik Bareng, tempat kita membahas filosofi, mitologi, dan pemikiran mendalam di balik film, buku, ataupun kisah klasik. Hari ini, kita akan membahas filosofi di balik film Wicked yang dirilis pada tahun 2024. Sebuah kisah yang lebih dari sekedar pertarungan antara penyihir baik dan penyihir jahat. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan baik dan jahat? Bisakah kita percaya begitu saja pada cerita yang diceritakan oleh masyarakat? Dan apakah kita benar-benar memiliki kebebasan untuk menentukan siapa diri kita? Semua pertanyaan ini akan dijawab dalam film yang diperankan oleh Ariana Grande ini. Dan kali ini kita akan membongkar semua makna filosofis di balik film ini. Di sebagian besar cerita klasik, kita selalu melihat adanya konflik antara baik dan jahat. Dalam Wizard of Oz, Elphaba disebut sebagai Wicked Witch of the West, sementara Glinda adalah Good Witch. Tapi, di Wicked yang dirilis pada tahun 2024 ini, ceritanya dibalik. Elphaba ternyata tidak jahat, dia hanya diperlakukan tidak adil karena berbeda. Dan Glinda tidak sepenuhnya baik. Dia mendapat keuntungan dari sistem yang ada. Ini adalah sebuah konsep yang dikenal sebagai relativisme moral. Apa yang dianggap jahat seringkali hanya masalah perspektif. Seberapa sering kita menganggap seseorang jahat hanya karena kita mendengar cerita dari satu sisi saja. Di dalam film ini, Elphaba adalah karakter yang mengalami krisis identitas. Dia memiliki kekuatan besar tetapi dianggap berbahaya. Dia ingin melakukan kebaikan, tapi dunia tidak mau menerimanya. Akhirnya, dia pun memilih untuk menjadi jahat karena itu satu-satunya cara agar dia bisa bertahan. Ini mirip dengan konsep eksistensialisme, terutama gagasan dari Jean-Paul Sartre bahwa kita tidak dilahirkan dengan identitas tetap. Kita harus menentukan siapa diri kita melalui tindakan kita. Pernahkah kita merasa harus memilih antara menjadi diri sendiri atau menyesuaikan diri dengan harapan orang lain? Salah satu aspek paling menarik dalam Wicked adalah bagaimana masyarakat di Oz membentuk cerita tentang siapa yang baik dan siapa yang jahat. Media dan propaganda di Oz menggambarkan Elphaba sebagai penyihir jahat. Masyarakat mempercayai cerita ini tanpa mempertanyakannya. Siapa yang mengendalikan narasi, dialah yang mengendalikan sejarah. Ini berkaitan dengan pemikiran Michel Foucault yang mengatakan bahwa kekuasaan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang mengendalikan kebenaran. Seberapa sering sih kita menerima informasi tanpa berpikir kritis? Hal ini tentunya sangat relevan dengan zaman sekarang, di mana media sosial menyampaikan informasi yang begitu banyak sehingga kita juga tidak memiliki waktu atau bahkan kemampuan untuk menyaring dan menalar informasi atau berita tersebut. Di sepanjang film, karakter-karakter utama dihadapkan pada pilihan sulit. Elphaba memilih untuk menolak aturan masyarakat dan menerima dirinya sendiri, meskipun itu berarti dia akan dibenci. Glinda memilih untuk menyesuaikan diri dengan sistem, meskipun itu berarti ia harus mengkhianati temannya. Ini menggambarkan konsep free will atau kehendak bebas dalam filsafat eksistensialisme. Kita adalah hasil dari pilihan kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh takdir, tetapi oleh keputusan yang kita buat. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar bebas? Ataukah kita hanya mengikuti apa yang diharapkan masyarakat dari kita? Wicked yang dirilis tahun 2024 ini bukan hanya film musikal biasa. Film ini mengajarkan kita tentang jangan mudah percaya pada cerita yang diberikan kepada kita. Lalu, jahat dan baik tidak selalu hitam dan putih. Dan kita harus berani menentukan siapa diri kita,
bukan hanya menerima label dari masyarakat. Nah, apakah kalian pernah merasa dinilai secara tidak adil oleh orang lain? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar kita bisa membagikan kisah-kisah yang bermakna setiap minggunya. Jangan lupa terus untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!